Halo Sobat Museum Kesejarahan Jakarta, perkenalkan nama saya Kartun Setiawan, saya dari komunitas Jelajah Budaya, salah satu komunitas lestari yang berkegiatan di Jakarta. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Jakarta, terutama di Kota Tua, itu kita salah satunya kita bisa melihat bangunan bersejarah yang menjadi salah satu ikon Kota Tua Jakarta, yaitu Museum Sejarah Jakarta. Di sana kita bisa belajar banyak mengenai bagaimana perkembangan kota Jakarta. Seperti itu, kita bisa melihat koleksi dan cerita sejarah mengenai perkembangan sosial, perkembangan budaya, bahkan politik, mengenai bagaimana kepemimpinan gubernur dari masa ke masa. Kita bisa lihat di museum. Kemudian juga terkait dengan perkembangan ekonomi, terkait juga keberagaman, itu kita bisa lihat di Museum Sejarah Jakarta. Nah, terkait dengan perkembangan ekonomi, jadi kalau kita lihat salah satu faktor dari kegiatan ekonomi adalah sektor perbankan. Nah, ternyata perbankan di Indonesia itu sudah cukup lama, dan itu memang sudah bercikal bakal dari masa VOC ya, di mana dulu VOC menguasai Jakarta, atau dulu dikenal dengan Batavia. Dulu ada pertama awal mula sejarah perbankan, dulu ada Bank Van Leeuwenhoek yang dulu didirikan oleh Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff, yang koleksi fotonya ada, koleksi lukisannya ada di Museum Sejarah Jakarta. Nah, kemudian Bank Van Leeuwenhoek ini ketika VOC bangkrut atau tutup, bank ini juga ikut tutup. Nah, kemudian di tahun 1800-an ketika VOC sudah tidak ada, dan ini perlu ada sebuah lembaga perbankan, dan juga ada sebuah lembaga yang fungsinya untuk mengangkut komunitas atau mengangkut rempah-rempah dari Indonesia ke Eropa, maupun dari Eropa mengenai produk-produk industri dibawa ke tanah jajahnya atau dibawa ke Hindia Belanda. Nah, dulu ada sebuah perusahaan dagang yang dikenal dengan Nederlandse Handelsmaatschappij atau NHM, yang didirikan di Belanda pada tahun 1824, dan kemudian dibuka di Batavia tahun 1825-1826. Nah, NHM ini boleh dibilang adalah VOC jilid kedua ya, atau dalam buku-buku sejarah sering disebut dengan company kecil. Jadi NHM ini adalah berfungsi untuk mengangkut barang-barang dagang hasil industri dari Eropa yang dijual ke Hindia Belanda, maupun dari produk-produk perkebunan dari Hindia Belanda dibawa ke Eropa. Nah, NHM ini kemudian selain dalam bergerak sektor perdagangan, kemudian mulai mengarah ke dalam sektor perbankan, di mana sudah terjadi orang menitipkan uang, menitipkan barang-barang berharga di sebuah perbankan. Nah, setelah NHM atau Nederlandse Handelsmaatschappij, kemudian juga ada bank-bank baru ya. Kemudian bank-bank baru tumbuh di Batavia, atau lebih tepatnya dulu banyak tumbuh di sekitar Kota Tua Jakarta. Oleh karena itu, kalau kita jalan-jalan ke daerah Kota Tua Jakarta, itu banyak gedung-gedung perbankan seperti itu. Nah, tadi terkait dengan sejarah NHM. Nah, kemudian ada bank lain juga, yaitu The Javase Bank. Javase Bank ini adalah bank yang didirikan di Hindia Belanda, oleh karena itu disebut dengan Bank Java. Makanya tadi The Javase Bank inilah bank sentral pertama yang ada pada saat itu. Nah, Javase Bank telah dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia sampai sekarang. Jadi sektor perbankan, terutama sebagai bank sentral, memang sudah ada dari dulu dan sampai sekarang mempunyai akar sejarah yang sama. Nah, kemudian di luar NHM dan The Javase Bank ada bank-bank lain juga. Ada bank yang didirikan di Belanda, kemudian membuka cabang di Indonesia atau di Hindia Belanda pada saat itu, seperti Nederlandse Handelsbank. Kemudian juga ada Rotterdam. Kemudian ada banyak perusahaan-perusahaan lain, ada Chartered Bank, India, Australia, China seperti itu. Nah, kemudian juga ada bank yang memang didirikan di Indonesia, itu Eskomto Bank ya, atau bank Eskomto atau Nederlandse Eskomto Maskapai. Ini adalah bank yang didirikan sejak awal di Jakarta atau di Batavia pada saat itu. Nah, bangunan-bangunan tersebut ketika Jepang masuk, sebagian bangunan-bangunan perbankan tersebut dikuasai oleh
Jepang, dan ada beberapa memang berfungsi sebagai perbankan dan ada beberapa dengan fungsi yang lain. Setelah Jepang kalah, sebagian perbankan ini, lalu setelah Indonesia merdeka, perbankan ini kemudian nasionalisasi ya, jadi bisa katakanlah NHM jadi BKTN atau Bank Koperasi Tani dan Nelayan, kemudian Java Bank jadi Bank Indonesia, kemudian ada Eskonto Bank yang berubah menjadi Bank Dagang Negara, kemudian ada NIHB ya atau Netherlands Indische Bank yang berubah menjadi Bank Bumn. Itu mengenai sejarah kecil perbankan yang masih bisa kita lihat bangunannya di kawasan Kota Tua Jakarta seperti itu. Nah, kemudian di luar bank tadi, pemerintah Indonesia juga mendirikan lembaga perbankan, yaitu yang pertama Bank Negara Indonesia atau dikenal dengan BNI pada tahun 1946. Jadi didirikannya di Jogja karena waktu itu pemerintahan per Januari sudah pindah ke Yogyakarta, jadi Bank BNI 46 didirikan di Jogja. Itulah kenapa dinamakan BNI 46 karena didirikan pada tahun 1946. Itu adalah bank pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemudian selain itu pemerintah RI juga mendirikan lembaga perbankan lain yang pada situ lebih banyak difungsikan sebagai sebuah perbankan yang lebih banyak mengenai kebutuhan atau pembiayaan pembangunan yang ada di Indonesia, yaitu Bank Industri Negara atau disingkat dengan BIN. Itulah bank kedua setelah BNI 46. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Jakarta, kita masih bisa menemukan gedung-gedung bersejarah terkait dengan lembaga perbankan. Katakanlah kalau kita jalan-jalan ke sekitar Kali Besar, kita bisa melihat di situ ada beberapa bangunan perbankan ya, mulai di Kali Besar Barat itu ada gedung Campet Bank, India, Australia, China, kemudian ada Bank of China, kemudian ada Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, ya itu juga termasuk bank lama. Kemudian paling utara lagi ada Netherlands Indische Bank. Nah di Kali Besar Timur itu ada beberapa gedung perbankan juga, ada Eskonto Bank, kemudian ada juga Bank of China dan juga lembaga perbankan lainnya. Nah kemudian sedikit ke selatan, ke sekitar Taman Stasiun atau lapangan stasiun atau dulu dikenal dengan Stasiun Plan, itu juga banyak gedung perbankan. Katakanlah di depan Stasiun Jakarta Kota yang berseberangan itu ada NHM atau sekarang digunakan sebagai Museum Mandiri. Kemudian sebelahnya ada gedung Java Bank yang sekarang jadi Museum Indonesia. Kemudian di depannya ada NIHB atau Netherlands Indische Bank yang sekarang digunakan oleh gedung perbankan. Nah di sebelah kanan dari Museum Sejarah Jakarta kita bisa melihat satu bangunan bersejarah rancangan arsitek Indonesia Silaban, yaitu gedung BNI 46. Nah kemudian ke sebelah kiri dari Stasiun Jakarta Kota itu juga dulu ada gedung perbankan ya, terutama untuk masyarakat Tionghoa. Jadi ada gedung perbankan di sekitar jalan Jembatan Batu dan juga di jalan Asmk. Nah kemudian ke selatan di sekitar Harmoni kita bisa lihat ada bangunan Postbank atau sekarang menjadi Menara BTN, di mana di sana juga ada museumnya. Itulah beberapa gedung-gedung bersejarah yang terkait dengan sejarah perbankan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi memang cukup menarik ketika kita jalan-jalan ke kota Jakarta, ketika kita berkeliling ke Museum Sejarah Jakarta, tidak hanya belajar mengenai sejarah sosial budaya, mengenai sejarah taruman negara, Pajajaran dan sebagainya, tapi kita bisa juga belajar mengenai sejarah ekonomi, terutama mengenai sejarah perbankan dengan segala aktivitasnya. Yuk masyarakat Jakarta, sobat Museum Sejarah Jakarta, kita kunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Jakarta. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan.